Halo semua bro and sis, kembali lagi di beritateknologi.com. Dan kali ini kita akan melakukan unboxing serta review dari smartphone lokal ya nih ya, yaitu Evercost Winner Y Ultra. Winner Y Ultra ini memiliki spesifikasi yang lumayan untuk di kelasnya, dengan spesifikasi seperti prosesor quad-core, RAM 2GB, dan layar seluas 5 inci. Nah, mau tahu apa aja isinya? Langsung aja yuk kita buka. Pertama-tama kita akan menjumpai smartphone dari Evercost Winner Y Ultra sendiri. Lalu ada kartu garansi dan buku manual, kepala charger, headset, dan kabel data. Ya, terbilang lengkap ya nih ya paket penjualan yang ditawarkan oleh Evercost ini. Lalu beralih ke bagian belakang, kita akan menjumpai sebuah kamera belakang beresolusi 8 megapiksel yang ditemani dengan lampu flash LED dengan logo Evercost atau tulisan Evercost di bawahnya. Untuk bahan dari cover belakang Evercost Winner Y Ultra atau A75A ini terbilang licin ya nih ya. Jadi ya bahannya sih halus, namun saat digenggam itu licin ya nih ya. Jadi kalau nggak hati-hati itu bisa jatuh, bahaya ini ya. Ya cukup disayangkan sih tidak menggunakan bahan yang kasar atau seperti polikarbonat gitu ya mungkin. Lalu di bagian atas kita akan menemukan sebuah port micro USB beserta jack audio 3,5 mm, dan di bawahnya kita akan menemukan speaker serta mikrofon. Pada bagian sisi-sisinya kita akan menjumpai tombol power dan tombol volume di bagian kanan. Nah, menariknya, cover pada bagian belakang Evercost Winner Y Ultra ini dapat dilepas. Jadi, smartphone ini tidak mengusung desain unibody, sehingga kita dapat mengganti baterainya jika baterainya ini rusak atau soak mungkin ya. Di bagian atas baterai kita akan menemukan 3 buah slot, yaitu 2 slot SIM dan 1 slot micro SD. Evercost Winner Y Ultra ini memiliki kode seri A75A yang dibekali dengan layar seluas 5 inci dengan resolusi 480x854 alias FWVGA Hard Glass Screen. Di bagian depan kita akan menemukan earpiece dan kamera depan dengan sensor berkekuatan 2 megapiksel yang di bawahnya terdapat 3 buah tombol soft-key ya nih ya, yaitu tombol Recent Apps, tombol Home, dan tombol Back. Nah, inilah tampilan awal dari Winner Y Ultra yang mengusung Android versi berapa yang diusungnya. Nah, kita buka ke setting. Ternyata sistem operasi yang digunakan oleh Evercost Winner Y Ultra ini adalah Android Lollipop 5.1. Jadi bisa dibilang ya seperti kebanyakan smartphone yang lain. Untuk desain antarmukanya sendiri, Winner Evercost Y Ultra ini tidak mengalami perubahan sama seperti Android banyak, yaitu mengusung stok Android, jadi tidak mengalami modifikasi ya nih ya. Hanya saja ada beberapa aplikasi yang menurut saya tidak penting ya nih ya, jadi bisa dikatakan bloatware yang tentunya bisa mengganggu kinerja dari smartphone ini, bahkan memperlambat ya nih ya, dan juga menghabiskan kapasitas memori internal. Jadi disarankan untuk menghapus kalau bisa ya. Nah, untuk fitur-fiturnya pada bagian setting ya bisa dibilang standar ya nih ya untuk Evercost Winner Y Ultra. Ya seperti kebanyakan smartphone lokal lainnya, dengan mengusung fitur seperti gestur, kita bisa membuka berbagai aplikasi dari posisi layar mati ya nih ya. Jadi misal pada saat posisi layar sedang terkunci, kita ingin akses cepat, bisa membuka atau membentuk gestur seperti ini ya nih ya. Bisa dilihat ada huruf O untuk membuka kontak, sedangkan C untuk membuka aplikasi kamera, dan masih banyak lainnya. Selain itu kita juga bisa mengubah atau mengganti aplikasi yang berjalan atau yang akan dieksekusi jika kita menuliskan gestur tertentu. Jadi misal kita ingin mengganti huruf O dengan aplikasi lainnya bisa. Misalkan kita mengganti aplikasi YouTube atau aplikasi BBM atau yang lainnya juga bisa. Cuman sayangnya yang tidak disediakan pada Evercost Winner Y Ultra ini adalah double tap to wake. Ya seperti kebanyakan smartphone lain ya nih ya, double tap to wake itu udah menjadi hal umum. Jadi ya cukup disayangkan aja sih. Tapi bagi yang tidak terlalu memusingkan akan hal itu atau absennya fitur itu, ya tentu tidak masalah dengan absennya fitur double tap to wake. Untuk kameranya pun cukup disayangkan masih menggunakan aplikasi dari Google Kamera. Ya seperti yang kita tahu ya, bahwa Google Kamera itu minim fitur. Bisa dilihat untuk kamera sendiri kita bisa mengatur di exposure, timer,
HDR, dan lampu flash. Untuk modenya sendiri bisa terbilang sedikit ya nih ya, karena hanya menyediakan mode kamera biasa dan panorama. Bagian pengaturan kita bisa melihat beberapa pengaturan lebih lanjut seperti scene mode yang menurut saya juga standar. Kemudian ada fitur burst, ada pengaturan ISO, kontras, saturasi, brightness, manual exposure, shutter sound, dan beberapa pengaturan lainnya. Untuk kualitasnya sendiri bisa dibilang lumayan ya nih. Untuk sekelas Winner Y Ultra ini hasilnya tidak mengecewakan karena kamera belakangnya sudah menggunakan sensor kamera 8 megapiksel dan kamera depannya 2 megapiksel. Untuk kemampuan merekamnya sendiri di bagian belakang ini mampu merekam hingga resolusi Full HD 1080 piksel, sedangkan untuk yang bagian depan hanyalah SD atau 480 piksel. Nah, bagi yang penasaran sama hasil kamera dari Evercost Winner Y Ultra, simak nih. Nah, untuk aplikasi multimedianya, Evercost Winner Y Ultra ini menggunakan aplikasi bawaan dari Google, yaitu Google Play Music dan Google Gallery untuk membuka galeri foto atau video. Ya bisa dibilang lumayan lengkap sih kalau untuk pengaturan musiknya, cuman ya tampilannya pun juga standar. Namun semua itu terobati karena ada fitur sound effect. Karena sound effect ini mencakup ada equalizer, jadi hal ini akan lebih kerasa jika Anda menggunakan headset ya nih. Nah, yang unik adalah untuk membuka Recent Apps ternyata tidak menggunakan tombol yang paling kiri, namun dengan cara memencet secara cepat tombol home seperti ini. Nah, kita bisa lihat tuh ada Recent Apps beberapa aplikasi ya tuh ya. Nah, lalu gunanya tombol yang di sisi kiri itu adalah untuk mengatur tampilan menu utama atau pengaturan widget atau pengaturan shortcutnya. Jadi ini bukan tombol Recent Apps ya, merupakan tombol pengaturan home screen. Nah, soal performa pastinya pada penasaran kan, gimana sih performa dari Evercost Winner Y Ultra A75A yang dibekali dengan prosesor quad-core dari Spreadtrum ini. Langsung nih kita lihat hasil uji benchmarknya. Nah, ini nih, ternyata dengan menggunakan prosesor quad-core dan RAM 2GB. Nah, ini nih hasilnya. Nah, lalu gimana sih kalau dibuat bermain game-game yang beresolusi tinggi atau memiliki kualitas grafik yang lumayan? Nih, kita tes dengan beberapa game. Wih, ternyata Evercost Winner Y Ultra ini masih mampu menjalankan aplikasi atau game 3 dimensi seperti Need for Speed No Limit ini. Ya, bisa dibilang game Need for Speed No Limit ini sedikit berat, lumayan berat ya karena menampilkan grafis 3 dimensi. Namun Evercost Winner Y Ultra ini mampu menghasilkan atau mampu menjalankan game ini dengan sangat lancar. Ya, hanya saja untuk waktu loadingnya itu sedikit agak lama daripada smartphone yang sudah octa-core ya pastinya. Namun tentunya untuk bermain game pun sudah sangat memuaskan untuk sekelas Evercost Winner Y Ultra ini. Nah, menurut saya smartphone Evercost Winner Y Ultra A75A ini cukup lumayan ya. Kalau untuk digunakan penggunaan smartphone biasa sih sangat mumpuni ya, bisa dibilang sudah memenuhi standar dengan prosesor quad-core dari Spreadtrum. Kemudian ada RAM 2GB, internalnya 16GB dengan sisa yaitu 12GB. Ya, cukup lumayan lah, apalagi bisa ditambah dengan menggunakan micro SD hingga 32GB dan mendukung dual SIM. Untuk hasil kameranya pun juga bisa dibilang lumayan ya, meskipun menggunakan aplikasi kamera yang tidak terlalu banyak memiliki fitur-fitur, namun hasilnya bisa dibilang cukup memuaskan.
Nah, gak kerasa kita udah di penghujung review. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Semoga review yang kami berikan ini bermanfaat dan dapat mengedukasi para pemirsa sekalian sehingga tidak salah memilih dalam membeli smartphone. Pokoknya ikuti terus video-video kami atau channel-channel kami dan jangan lupa akses ke beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi-informasi seputar teknologi terbaru serta review-review terbaru. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye bro and sis.